Naya berdiri dengan santainya menatap wajah-wajah para pengkhianat itu. Sengaja ia merangkul lengan suaminya lebih erat untuk memanas-manasi Sinta. Suka sekali Naya melihat wajah Sinta yang memerah menahan cemburu, sedangkan ekspresi Adi yang ketakutan. Haha, rasakan, enak kan? Batin Naya merasa puas. Mas aku. Belum selesai Sinta berucap Adi lebih dulu memotongnya. Motor kamu kemana Sin? Kok gak ada? Apa bannya lagi bocor ya, jadi kesini mau nebeng aku. Ya udah yuk langsung berangkat saja. Udah siang ini, kaburu telat. Potong Adi cepat-cepat sebelum istri keduanya membuat ulah. Sinta plonga-plongo mendengarnya, padahal ia tidak punya motor loh. Sayang, gak apa-apa kan aku boncengin Sinta. Kasihan kalau sampai telat. Adi menoleh untuk meminta izin istrinya. Kalau aku gak ngizinin gimana mas? Aku cemburu loh lihat kamu boncengin cewek lain. Sahut Naya, sengaja memang. Ingin melihat wajah konyol suaminya lebih jauh lagi. Adi pun menggaruk-garuk rambutnya yang mendadak gatal. Mas Adi, harus adil dong. Aku kan juga kesatu. Seru Sinta hendak protes tetapi lagi-lagi dicegah oleh Adi. Kamu tim dulu ya Sinta. Aku minta izin istriku sebentar. Potong Adi sedikit membantak. Matanya juga melotot pada istri keduanya itu. Sinta pun mendengus kesal. Sayang, gak perlu cemburu oke? Mas gak ngapa-ngapain dengan Sinta kok. Lagian Sinta kan udah punya pacar. Namanya Agung. Mas juga kenal kok dengan Agung. Pacarnya Sinta itu. Ujar Adi menjelaskan. Terus kalau udah punya pacar, kenapa malah nebeng ke kamu, Mas? Tanya Naya. Itu karena rumahnya jauh sayang, gak di daerah sini. Ujar Adi beralasan. Mas aku minta uang dong. Sekali-sekali kan aku pengen ngebakso. Pinta Naya di luar topik. Di luar dugaan. Tanpa banyak protes Adi langsung mengeluarkan dompetnya dan mengambil uang merah sebanyak 2 lembar. Tentu Adi melakukan itu karena tidak sadar. Sudah takut duluan kalau statusnya dengan Sinta terbongkar. Ini, belilah bakso cireng atau apapun itu ya. Ya udah mas berangkat dulu. Assalamualaikum. Seru Adi setelah itu menggeret tangan Sinta untuk diajaknya naik ke atas motor miliknya. Ayo Sin. Desisnya pelan. Brumem. Nampak Adi mengendarai motornya dengan buru-buru. Naya hanya menatap kepergian suami dan madunya dengan alis terangkat sebelah. Bibirnya mulai tersenyum miring. Lumayan. Bisa beli bakso 20 porsi. Hahaha. Gumam Naya sembari mengibas-ngibaskan uang merah 2 lembar tersebut di depan wajahnya. Setelahnya Naya pun kembali masuk ke dalam rumah. Tak lupa mengantongi uang pemberian Adi tadi sebelum diciduk ibu mertuanya. Di atas motor, Sinta beberapa kali mencubit pinggang Adi lantaran kesal karena tak diakui sebagai istrinya juga. Cemburu juga karena melihat kemesraan suami dengan istri pertamanya itu. Mas, aku ini juga istrimu. Perlakukan kami dengan adil dong. Protes Sinta. Adil kepalamu. Sadar Sinta. Penihan kita tuh cuma siri. Ingat. Siri. Jadi jangan banyak menunut. Bentak Adi dengan suara yang keras. Keduanya masih di atas motor menuju pabrik tempat mereka bekerja. Mas, walau pernikahan kita hanya siri, tapi dalam agama posisiku dan yaitu sama mas, sama-sama istrimu. Jadi kamu harus adil dengan istri-istrimu ini. Balas Sinta tak mau kalah. Tadi kamu kasih Naya 200.000 kan? Ya udah, aku juga minta nominal yang sama. Pinta Sinta. Mendengar itu, spontan Adi langsung mengerem motornya dengan mendadak. Hampir saja mereka nyungsep andai kaki Adi tidak panjang dan segera menyimbangkan motornya itu. Apa? Jadi tadi itu aku kasih Naya 200.000 dan bukannya 20.000? Gumam Adi. Saking paniknya tadi Adi mengira yang ia berikan ke Naya adalah 20.000.
Lah iya, 200.000 mas. Bukan 20.000. Matamu pik 3 kah? Apa gimana sih mas? Masa gak bisa bedain uang ratusan ribu dengan 10 ribuan? Omel Sinta. Heh, yang sopan kamu. Bentak Adi karena dirasa Sinta tidak sopan kepadanya. Masa suami dia kata matanya pik 3K? Sinta mengerucutkan mulutnya. Adi turun dari motornya lalu membuka dompetnya guna memeriksa jumlah uangnya. Dan benar saja, uangnya berkurang 200.000. Sedangkan pecahan 10 ribunya masih utuh. Rupanya Adi salah mengambil duit tadi. Niatnya kan mau memberi uang pecahan 10 ribuan 2 lembar ke Nea untuk beli bakso. Sial memang. Rutuk Adi mengumpat dalam hati. Mana mas jatah aku? Harus sama ya, 200.000. Todong Sinta sembari menengadahkan tangannya tepat di hadapan Adi. Plak! Adi menepuk telapak tangan istrinya itu. Jatah apaan? Gak ada ya? Aku lagi bokeh. Jadi gak ada jatah-jatahan buat kamu. Sentak Adi mengomel. Moodnya semakin berantakan karena salah memberi uang ke Nea tadi. Loh, aku kan istrimu mas. Sudah menjadi kewajibanmu menafkahiku dong. Protes Sinta. Halah gak ada. Uangku udah habis buat kawinin kamu kemarin. Bulan depan saja aku mulai kasih nafkahnya. Kata Adi. Mas gak bisa gitu dong. Terus aku makan dan bayar kosnya pakai apa kalau kamu kasih uangnya bulan depan? Mana gajiannya masih kurang 3 mingguan lagi kan? Protes Sinta lagi. Lah emang selama ini kamu makan dan bayar kos pakai apa? Daun? Balas Adi. Ya pakai uang lah, dari gaji aku. Sahut Sinta. Ya udah, masih punya gaji kan? Pakai aja gajimu itu. Orang buat hidup kamu sendiri kan ribet amat. Mulai keluar sifat pelit dan meditnya Adi. Wajah Sinta mulai suak. Mas, aku sudah kamu nikahi. Sudah menjadi tanggung jawabmu mencukupi kehidupanku. Pekik Sinta. Ya salah sendiri nutut cepat-cepat dinikahi. Orang akunya habis kemalingan kan? Aku gak ada uang sama sekali Sinta. Hanya ada 1 juta doang itu pun cuma buat pegangan aku beli bensin dan makan siang. Kamu kalau masih mau jadi istri aku jangan banyak protes deh. Hidupku sudah ribet dan kamu jangan tambah bikin ruwet. Sentak Adi mulai jengah. Padahal mereka pengantin baru, tapi belum apa-apa sudah ribut besar seperti ini. Mana Adi merugi lagi, istrinya Sinta rupanya sudah hilang keperawanan. Ya walaupun hilangnya karena jatuh dari pohon, tapi tetap saja sudah tak perawan. Itunya sudah bolong. Tidak sesempit yang ia bayangkan selama ini. Malah jika dibandingkan, lebih enak punya istri pertamanya itu. Menurut Adi Sinta mah jago goyang saja. Mas! Desi Sinta tak bisa berkata-kata. Ingin protes dan melawan tapi takut diceraikan. Kalau bercerai nanti, lantas bagaimana dengan nasib dan status anak dalam kandungannya ini? Ya, Sinta memang sudah hamil duluan. Entah dengan siapa karena Sinta sering gonta-ganti pacar. Mungkin Budi mungkin juga Dini, atau malah Rian. Pusing Sinta menebak anak siapa yang dikandungnya itu. Karena dari kesemuanya tak mau bertanggung jawab. Jeti Adilah yang menjadi pilihan terakhirnya untuk menutupi aibnya tersebut. Dirasa Sinta sudah diam. Adi pun mengajaknya untuk berangkat ke pabrik. Beruntung tidak sampai telat. Mereka sampai dengan tepat waktu. Sampai parkiran mereka berjalan sendiri-sendiri seperti orang yang tidak saling kenal. Jam makan siang nanti kamu ke ruanganku Sinta, pesan Adi dalam WhatsApp. Sinta mendengus kesal. Tapi saat jam makan siang Sinta tetap pergi ke ruangan Adi sesuai permintaan suaminya itu. Ada apa mas? Tanya Sinta dengan wajah datarnya. Ia masih kesal dengan perlakuan tak adil suaminya tersebut. Sin, mas pengen. Yuk main. Di rumah Nea lagi datang bulan Jeti mas minta jatah ke kamu ya. Ucap Adi dengan entengnya. Dimintai duit gak mau sekarang malah minta jatah. Gerutu Sinta, dan Adi masih bisa mendengarnya. Ya sabar dong Sin, uangku lagi menipis bulan ini.
Janji deh bulan depan pas gajian Mas akan kasih kamu nafkah. Janji Adi sedikit manis. Pasalnya ia sedang butuh dipuaskan kali ini. Janji ya Mas. Pokoknya aku mau nafkahku lebih besar daripada istri pertamamu itu. Iya janji. Ya udah ayo dong. Mas sudah gak tahan nih. Sedari malam loh Mas menahannya. Sampai pusing kepala Masin. Keluh Adi. Oke. Cepat dibuka dong. Setelahnya mereka pun membuka pakaian mereka masing-masing. Dan terjadilah pergulatan di ruangan Adi itu. Mereka yang sedang asik dan fokus mencapai kenikmatan. Tak sadar kalau ada seseorang yang membuka pelan pintu ruangan tersebut. Kebetulan tadi Sinta lupa untuk menguncinya. Jadi seseorang itu bisa dengan mudah membuka lalu tahu apa yang tengah terjadi di dalam sana. Astagfirullah. Memang thanks deh suaminya itu. Gumamnya. Lalu untuk mengambil bukti, Dimas segera merekam adegan tak senonoh Adi dan juga Sinta.